Hai Bun, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Selamat datang nih di channel Moms Riji. RT punya dua anak yang tinggal di rumah kontrakan. Terima kasih ya teman-teman yang udah mengklik nonton video ini. Semoga ada sedikit manfaat dan terhibur juga. Dan di video kali ini aku akan berbagi untuk review belanja sembako murah karena aku memang selalunya belanja di grosir. Harga perbedaan di warung lebih mahal dan lebih berhemat kalau belanja di grosir. Pertama-tama di sini aku beli kopi karena Pak suami udah di rumah, udah pulang dari perantauan. Aku beli satu bungkus itu sekitaran 20.000. Untuk harga gula 1 kilo 17.000. Dan dibanding kalau di kedai gitu harga 20.000 sekilonya ya teman-teman. Kalau di grosir lebih murah, hemat 3.000. Untuk harga minyak 1 liter itu 16.000. Untuk harga susu 9.000 dan harga sabun Nuvo 3.000 karena hari ini aku mau menyambal sambal teri kacang, jadi aku beli kacang 1 on itu 2,5 dan untuk tomatnya 500 jadi 3.000. Untuk total belanja sembako murahku ini sekitaran 68.000. Dan kelihatannya teman-teman tadi bawa duit 100.000, kembaliannya sisa 32.000. Nah teman-teman, untuk beras aku nggak beli, kebetulan stok bulan lalu masih ada dan beras itu dapat dari pemerintah, udah dapat yang terakhir kalinya, jadi nggak tahu untuk berkelanjutan atau tidak. Dan untuk bulan depan aku harus memang beli untuk beras. Lalu di sini aku masukkan satu persatu. Untuk gula ini harus benar-benar berwadah tutup rapat karena nanti kalau tidak rapat mengundang yang namanya semut. Sensitif sekali untuk gula ya teman-teman kalau tidak tertutup rapat. Jadi aku pernah untuk mengalami seperti itu dan itu tidak terulang lagi mudah-mudahan karena ketika kita membuka gula ini terkadang beda tangan biasanya kalau di rumah Pak suami. Jadi Pak suami kadang tidak tertutup rapat dan kadang aku juga. Oke teman-teman, untuk minyak di sini botolnya nggak cukup, jadi aku masukkan aja secukupnya, lalu aku ikat ke bagian karet di plastik dan ketika menggoreng aku letakkan ke sisa plastik minyak itu ke dalam kuali dan itu dulu aku gunakan. Setelah bahan sembako terpenuhi di rumah, terasa aman dan sisa selanjutnya untuk memenuhi gas, aku tuh mempunyai 2 tabung. Jadi ketika setelah masa habisan gas, aku ada stok. Untuk harga satu gas di tempat daerahku 19.000 itu udah diantar sampai rumah. Aku seperti biasa teman-teman kalau belanja sembako lebih suka di grosir, jadi sekitaran jalan kaki itu 5 menit, kalau naik kereta itu naik motor sebentar saja. Itu lebih jauh lebih hemat kebanding kita beli di samping rumah itu banyak sekali kedai atau warung gitu. Jadi perbedaannya pun sekitaran jarak 3.000, 2.000 kan lumayan teman-teman, apalagi banyak keperluan yang lebih penting lagi. Jadi benar-benar untuk ibu rumah tangga itu lebih hemat dari segi belanja dan untuk kebutuhan, tetapi kita harus juga untuk menyesuaikan budget di dalam pendapatan ibu rumah tangga. Apalagi dari segi pemakaian, gula termasuk 1 bulan itu 2 kilo ya teman-teman kalau Pak suami itu di rumah. Apalagi Pak suami pekerjaan sebagai tukang bangunan dan memerlukan tenaga. Jadi setiap harinya itu harus menyediakan teh manis. Tetapi aku tidak terlalu untuk gula ya teman-teman. Aku tuh lebih ke minyak karena kebutuhan masak itu harus benar-benar terlengkapi supaya lebih semangat dalam memasak. Jadi kalau untuk 1 liter itu aku menggunakan dalam 1 minggu untuk minyak makan yang selalu terpakai. Dan teman-teman, tidak terasa sekarang aku udah di dapur lagi. Tadi udah menjemur pakaian. Seperti biasa pakaian yang kucuci di sungai, jadi aku skip juga untuk videonya. Dan selanjutnya ini aku mau masak untuk sarapan pagi dan Pak suami pagi-pagi udah bangun karena masih libur untuk di rumah aja dulu, baru pulang dari perantauan.
Dan kebetulan ini ada super mie, jadi beli 2 terus ada bakso, jadi ditambahkan sedikit. Dan untuk menu satu hari, aku tetap masak supaya lebih hemat, karena dibanding beli itu kan jauh lebih mahal dan tidak cukup untuk satu hari. Oke teman-teman, itu ada ikan goreng, itu untuk adik Jia dan abang Rizkinya, aku goreng aja untuk beberapa ekor. Kemudian untuk ikan teri, teri nasinya ini kemarin aku beli seperempat 14.000 dan ini 3 kali masak ya teman-teman. Untuk kacangnya untuk 1 on, kemudian ini aku sambal aja. Oke teman-teman ikutin terus ya, jangan di-skip-skip. Nah, teman-teman, tadi aku beli 1 biji tomat aja, kebetulan kehabisan dan untuk cabe masih ada sisa. Dan aku besok mau belanja ke pasar tradisional, makanya cukup sebiji untuk menggunakan sambal hari ini. Dan ini tidak terasa udah aku tumis aja sambal untuk ikan teri kacangnya dan tidak lupa untuk dikasih penyedap rasa sedikit, gak aku tambahkan garam karena takutnya keasinan. Oke teman-teman, sambil melakukan aktivitasku, aku mau menyapa sahabat onlineku. Aku ucapkan terima kasih yang udah menonton dari awal hingga akhir. Semoga kalian dilimpahkan rezekinya dan semakin sukses juga. Amin ya robbal alamin. Dan yang baru datang, salam kenal ya. Jika berkenan, tekan tombol subscribe-nya karena aku masih membutuhkan support dari teman-teman. Nah, teman-teman, tadi aku belanja budget sembako 68.000, kelihatan satu plastik kecil tetapi bernilai itu sangat berharga. Dan aku tidak lupa untuk mencatat pengeluaran tersebut supaya lebih mengevaluasikan dalam belanja sembako dan untuk mengetahui titik kesalahannya di mana. Dan kelihatan ya teman-teman, ini pagi-pagi harus menyediakan teh manis dan kami minum dalam 1 kali aja di pagi hari. Masih lanjut teman-teman, tadi selesai untuk belanja sembako, mereview dan udah masak. Kemudian ini dapur semua kompor harus dibersihkan dan untuk piring-piring yang udah aku cuci, aku susun-susun ke dalam lemari piring. Dan lanjut untuk membersihkan kompor karena kotor sekali, percikan minyak-minyak setelah masak pasti ada. Aku mau cupir dulu ya teman-teman, cuci piring kotor, ikutin terus, jangan di-skip-skip. Cooking soul, Nah, teman-teman, untuk, selesai cuci piring, aku mau lanjut membersihkan bagian lantai dapur. Aku menggunakan cara seperti ini untuk membersihkan lantai dapur karena menggunakan kain pel, cepat sekali untuk kotorannya kelihatan dan aku khusus menggunakan kain cara seperti ini dan menggunakan air sabun khusus untuk membersihkan, lantai dapur. Karena ini terbuat dari semen ya teman-teman dapurku, dan untuk bagian ruang tamu itu terbuat dari keramik, jadi cocoknya untuk menggunakan kain pel yang bagian panjang. Dan untuk menggunakan cara seperti ini tuh sangat, aku puas untuk hasilnya karena bersih dan kelihatan, rapi dan untuk, semua yang di bagian kotor-kotor lantai dapur ini terangkat karena menggunakan cara seperti ini.
Dan aku sebagai ibu rumah tangga lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah dan di dapur juga. Jadi aku benar-benar untuk menjaga kebersihan di dapur, dari bagian lantai, meja dapur, kompor, itu harus terjaga supaya lebih nyaman dan rapi untuk melakukan aktivitas di sini. Dan walaupun dapur kontrakanku itu sederhana, aku semaksimal mungkin untuk menjaga kebersihan di dalam dapur, apalagi kalau ada sampah belum dibuang, jadi itu mengundang yang namanya kucing. Oke teman-teman, tidak terasa sekarang udah di Alfamart bersama adik Jia dan Abang Rizky bersama ayahnya juga. Kebetulan pulang dari perantauan ayahnya, jadi minta jajan tipis-tipis aja, belikan sosis kenjel dan makanan favoritnya mereka. Ini juga dilakukan tidak setiap hari, sesekali ketika, ada rezeki lebih, dan kalau setiap hari ya terasa juga ya teman-teman untuk bagian keuangan, dan aku memilih untuk jajan aja tipis-tipis, dan untuk belanja sembako seperti gula, minyak, kopi, aku tuh lebih suka lebih hemat belanja di grosir, jauh lebih terjangkau untuk harga. Oke teman-teman, aku sampai di sini dulu videoku. Terima kasih yang udah menonton dari awal hingga akhir. Semoga ada sedikit manfaat yang bisa didapatkan dan ada motivasi bersih-bersih rumah, beres-beres rumah dengan menonton channelku. Aku akhiri sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.